itu adalah sebuah kesalahan yang fatal yang pernah saya lakukan pada hidup saya. Inilah yang membuat saya semakin terjerumus ke dalam jurang kegelisahan. Halo kawan-kawan, selamat datang di Iluminasi Hening. Bersama saya, Yohan Wahyudi Santoso. Dan untuk video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana dulu saya bisa terjebak di dalam sebuah gangguan kecemasan. Yang pada awalnya, saya sendiri juga sebenarnya tidak pernah mengetahui bagaimana saya bisa masuk dan terjebak di dalam lingkaran gangguan kecemasan ini. Karena jika saya mau melihat hidup saya, maka sebenarnya saya tidak menemukan adanya sesuatu hal yang mendukung yang dapat menyebabkan saya bisa masuk ke dalam gangguan kecemasan ini. Saya mempunyai latar belakang sebagai seorang pengusaha dan saya juga memiliki sebuah keluarga kecil yang mana saya juga merasa cukup bersyukur karena pada keluarga saya dapat dibilang cukup harmonis dan memiliki hidup yang cukup dan tidak berkekurangan secara materi. Secara pekerjaan pun saya merasa bahwa pada saat itu saya tidak memiliki sebuah permasalahan yang sekiranya sangat besar. Dan bahkan bagi saya saat itu semuanya nampak berjalan sesuai dengan rencana dan normal-normal saja. Tetapi ada suatu saat di mana saya saat itu sedang marah karena membahas suatu permasalahan yang ada di perusahaan. Dan waktu itu saya bersama seorang sahabat saya dan tiba-tiba saya merasakan jantung saya terasa berdebar-debar. Pada awalnya saya hanya merasa aneh saja. Dan kemudian ternyata saya merasakan sebuah eskalasi sensasi yang lainnya, di mana saya menjadi berkeringat, kaki dan tangan saya mendadak terasa dingin. Saya pun merasakan seakan-akan saya kehabisan nafas. Dan di saat itu saya merasakan ketakutan yang sangat mencekam karena seolah-olah saya yakin bahwa di saat itu saya mengalami sebuah serangan jantung ataupun stroke. Dan dari kondisi inilah kemudian saya melarikan diri saya sendiri ke rumah sakit yang terdekat yang bisa saya temui di saat itu. Dan setelah dilakukan adanya pemeriksaan yang menyeluruh, dokter di rumah sakit itu ternyata tidak menemukan sebuah kejanggalan apapun. Walaupun saat itu saya diukur dengan tensi dan tensi saya saat itu cukup tinggi. Namun dokter tetap saja bilang bahwa saya sebenarnya tidak apa-apa. Dan kemudian saya diperbolehkan untuk kembali pulang ke rumah. Nah, sejak dari saat itu saya kemudian menjadi sering bertanya-tanya, sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri saya? Karena seingat saya benar-benar mengalami sebuah sensasi tubuh yang sangat-sangat dahsyat. Tapi herannya, mengapa dokter
tidak menemukan suatu permasalahan apapun pada diri saya. Dan kemudian dari sana saya mempunyai sebuah keyakinan. Ini jangan-jangan dokternya saja yang kurang teliti. Dan benar saja, kejadian itu ternyata terulang lagi beberapa hari setelahnya, yang membuat saya kemudian dilarikan lagi ke rumah sakit yang lain. Dan di saat saya berada di rumah sakit itu dan dokter jaga pun sudah memeriksa segala sesuatunya, dan kemudian dokter jaga itu pun berkata bahwa tidak ada sesuatu hal yang salah pada diri saya. Namun, kali ini saya memutuskan untuk tidak mempercayainya begitu saja. Dan saya kemudian memutuskan diri saya untuk opnam, sehingga saya mendapatkan sebuah pengawasan yang intensif. Saat saya berada di rumah sakit tersebut, saya melakukan banyak sekali tes, dimulai dari tes rekam jantung, MRI, CT scan, tes darah, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan beberapa dokter yang mengawasi saya juga tidak menemukan adanya sesuatu hal yang salah pada diri saya. Dan bahkan mereka menyarankan saya untuk dapat kiranya berkonsultasi pada psikiater. Aneh bukan? Saya benar-benar sangat bingung. Ada apa sebenarnya dengan diri saya? Dan kenapa mereka para dokter malah menyarankan saya untuk menemui seorang psikiater? Padahal yang saya yakini adalah adanya sesuatu yang salah dengan jantung saya, ataupun ada sesuatu yang salah pada otak saya. Karena rasanya saat itu saya sepertinya seperti hendak kehilangan kesadaran saya. Dan sejak hari itu hidup saya pun berubah. Saya menjadi penasaran dengan apapun yang terjadi pada diri saya, dan kemudian mulai mencari dari gejala-gejala yang saya alami di mesin pencari, yaitu Google. Dan setiap kali ketika saya mulai mencari mengenai gejala ini dan gejala itu, hal yang saya temukan adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Dan dari sejak itu, saya pun merasa lebih tahu daripada dokter-dokter. Karena saya mendapatkan banyak sekali informasi di mesin pencari itu. Dan saya mulai bermain menjadi dokter-dokteran sendiri, di mana saya melakukan diagnosa sendiri, kemudian merasa yakin bahwa apa yang saya alami adalah suatu penyakit yang berat. Dan inilah kawan, pengalaman nyata yang saya alami sendiri secara langsung, di mana saya mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang fatal yang pernah saya lakukan pada hidup saya, yaitu melakukan diagnosa sendiri. Yang kemudian hal ini menyebabkan saya menjadi sangat gelisah dan bahkan penuh dengan rasa takut. Seakan-akan saya harus sesegera mungkin mengetahui apa yang terjadi pada diri saya
tanpa adanya butuh dokter. Inilah yang membuat saya semakin terjerumus ke dalam jurang kegelisahan. Yang mana hal ini kemudian berlanjut menjadi sebuah gangguan kecemasan yang melumpuhkan hidup saya saat itu. Ada sensasi ini saya takut, ada sensasi itu saya takut, dan saya takut ini dan saya takut itu, dan bahkan saya bisa sangat takut hanya dengan cara mendengarkan komentar seseorang. Inilah kawan, mengapa jangan pernah sampai mengulang kesalahan yang pernah saya lakukan. Dan saya benar-benar tidak mengharapkan kawan-kawan sekalian mengalami seperti apa yang saya alami sebelumnya. Dan jika memang ketika ada sebuah kekhawatiran atau keluhan mengenai sakit, maka pergilah ke dokter. Dan jangan pernah untuk melakukan sebuah diagnosa sendiri. Karena ini adalah sebuah keputusan yang tidak bijaksana, yang mungkin salah-salah dapat membuat Anda menjadi terjerumus ke dalam jurang kegelisahan. Oke kawan-kawan, saya kira cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan semoga dengan adanya video yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kawan-kawan sekalian. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Dan untuk itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share.